Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Herlina Omha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap semangat belajar ya. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Di sekitar kalian tentu banyak jenis hewan, contohnya burung dan kucing. Burung berkaki 2 dan bergerak dengan cara terbang. Kucing berkaki 4 serta bergerak dengan cara berjalan dan berlari. Bagaimana dengan hewan yang lain? Di sekitar kalian juga ada berbagai jenis tumbuhan. Dengan demikian, ada keberagaman makhluk hidup di lingkungan kalian. Keberagaman hewan dan tumbuhan diciptakan Allah untuk manusia. Makanan dan pakaian yang kalian butuhkan berasal dari tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, kalian harus bersyukur kepada Allah. Salah satu bentuk syukur kepada Allah yaitu seringnya kita berdoa. Sudahkah kalian membiasakan diri berdoa? Hewan langka di Indonesia. Selain tumbuhan, manusia juga membutuhkan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga kelestariannya. Jika tidak, beberapa hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Contohnya adalah harimau. Harimau merupakan hewan buas yang melegenda dan banyak dijadikan sebagai lambang keberanian, keperkasaan, dan kekuasaan. Di Indonesia pernah hidup 3 jenis harimau, yaitu harimau Bali, harimau Jawa, dan harimau Sumatera. Namun sekarang tinggal harimau Sumatera saja. Harimau Bali telah dinyatakan punah sejak tahun 1937 dan harimau Jawa dinyatakan punah sejak tahun 1980-an. Harimau Sumatera mempunyai warna paling gelap di antara semua jenis harimau lainnya. Pola hitamnya berukuran lebar dan jaraknya rapat bahkan terkadang dempet. Hewan ini pandai berenang dan memanjat. Mampu hidup dimanapun, dari hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan. Harimau Sumatera hanya dapat diketemukan di Pulau Sumatera, Indonesia. Keberadaan harimau Sumatera semakin langka dan dikategorikan sebagai satwa yang terancam punah. Populasinya di alam liar diperkirakan tinggal 400 sampai 500 ekor. Selain itu, terdapat sedikitnya 250 ekor harimau Sumatera yang dipelihara di berbagai kebun binatang di seluruh penjuru dunia. Selain harimau Sumatera, masih banyak hewan khas Indonesia yang langka. Salah satunya adalah burung cendrawasih. Di manakah kalian dapat melihat burung cendrawasih? Burung cendrawasih merupakan salah satu fauna yang berasal dari Indonesia. Burung yang sangat indah ini berasal dari tanah Papua. Karena keindahannya, burung ini kadang-kadang dijuluki burung yang berasal dari surga. Wah, Masya Allah ya. Selain kedua hewan tersebut, masih banyak hewan yang harus dilindungi. Di sekitar kalian tentu banyak hewan yang menarik perhatian. Salah satunya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk jenis serangga. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam daur hidupnya. Metamorfosis sempurna dalam daur hidup kupu-kupu. Pertama-tama kupu-kupu bertelur dan melekat pada daun. Setelah 5-10 hari, telur menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat tersebut membentuk kepompong dan menjadi pupa. Pupa bergantung pada ranting atau daun tanaman selama 2-3 minggu. Setelah itu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu adalah jenis hewan yang sangat bermanfaat dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, keberadaannya harus dilindungi agar tidak punah. Kalian dapat ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan, antara lain dengan cara membuat poster.
Berikut adalah beberapa contoh poster untuk menjaga kelestarian hewan. Sikap bijak terhadap hewan. Apakah kalian suka memelihara hewan peliharaan? Kalau mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Kita wajib memberi makan, memberi minum, membersihkan badannya, memberi tempat yang nyaman, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Jika dirawat dengan baik, hewan peliharaan menjadi sehat dan bersih. Membuat mozaik. Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik menggunakan bahan berupa keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalnya biji-bijian. Teknik membuatnya dengan cara ditempel menggunakan lem pada media berupa sebuah bidang datar. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat mozaik antara lain kertas warna, daun, biji-bijian, kepingan kaca, dan pecahan keramik. Pada umumnya mozaik tidak diwarnai. Pewarnaan pada mozaik berasal dari komposisi warna bahan-bahan yang ditempel. Mengidentifikasi hewan di sekitar. Fakta menarik dari katak dan kodok. Katak dan kodok adalah salah satu jenis hewan yang luar biasa. Meskipun kecil, tetapi katak bisa digunakan sebagai salah satu indikator apakah suatu lingkungan sudah tercemar atau tidak. Selain itu, ada 10 fakta menarik dari katak dan kodok. Yang pertama, ada lebih dari 4.700 jenis katak. Katak adalah hewan amfibi yang dapat hidup di darat dan di air. Menurut sebuah penelitian, ditemukan sekitar 4.700 jenis katak di muka bumi. Adapun yang membedakan jenis katak yang satu dengan jenis katak yang lainnya adalah tempat hidup, warna kulit, bentuk tubuh, dan ada atau tidaknya racun pada selaput kulitnya. Beberapa jenis racun dari katak bisa membunuh manusia. Bahkan, racun itu dapat membunuh hewan besar seperti gajah. Yang kedua, perbedaan antara katak dan kodok. Secara umum, kita bisa membedakan katak dan kodok hanya dengan melihat kulit, bentuk kaki belakang, bentuk tubuh, dan kemampuan melompat. Katak memiliki kulit lebih halus dan cenderung lembab. Kaki belakang katak kuat, panjang, dan berselaput sehingga memungkinkan katak cepat dalam melompat dan berenang. Kodok berkulit kasar, berbintil-bintil, dan sering kering. Adapun kaki kodok pendek sehingga tidak pandai melompat, ditunjang pula dengan bentuk tubuh pendek dan gemuk. Yang ketiga, melompat 20 kali panjang dari tubuhnya. Di antara makhluk hidup di dunia ini, hanya katak yang dapat melompat 20 kali panjang dari tubuhnya. Manusia hanya mampu melompat 4 kali panjang dari tubuhnya atau sekitar 9 meter yang pernah dicapai seorang juara dunia lompat jauh. Yang keempat, membedakan katak jantan dan katak betina. Katak memiliki telinga yang disebut timpanum yang terletak di belakang mata. Jika telinga lebih besar daripada mata, maka katak itu jantan. Jika telinga lebih kecil daripada mata, maka katak itu betina. Selain itu, biasanya katak betina berbadan lebih besar daripada katak jantan. Yang kelima, nyanyian katak yang nyaring. Setiap musim hujan, kita akan sering mendengar nyanyian katak, terutama jika rumah kita dekat sawah atau hutan. Hanya katak jantan yang bisa membuat nyanyian. Suara yang dihasilkan berasal dari kantong suara elastik yang akan diisi udara. Suara akan mengeras dan mampu terdengar hingga jarak berkilo-kilometer. Wah, Masya Allah ya, ciptaan Allah. Yang keenam, ganti kulit. Katak berganti kulit hampir setiap minggu. Itulah sebabnya kulit katak selalu terlihat lembab dan cenderung berlendir.
Beberapa jenis katak bahkan hampir setiap hari berganti kulit. Kulit lama yang terkelupas biasanya akan dimakan sendiri oleh katak. Yang ketujuh, dapat dikonsumsi. Beberapa jenis katak bisa dikonsumsi dagingnya sebagai alternatif makanan protein pengganti daging ayam dan daging sapi yang sering kita konsumsi. Katak hijau dan katak sawah sering diolah oleh masyarakat Indonesia sebagai makanan yang lezat. Yang kedelapan, mempunyai gigi. Mempunyai gigi. Kita harus tahu jika katak juga memiliki gigi yang terletak di rahang atasnya. Gigi itu berfungsi untuk membuat mangsa tidak berdaya hingga akhirnya katak bisa menelan mangsanya secara perlahan-lahan. Selanjutnya, tidak minum dari mulut. Berbeda dengan kita yang minum melalui mulut, katak minum melalui kulitnya yang bisa menyerap cairan. Mulut katak hanya digunakan untuk mencari makanan. Yang ke-10, indikator lingkungan. Katak memiliki kulit yang permeable atau bisa ditembus. Oleh karena itu, apapun bisa masuk ke dalam tubuh katak, mulai dari air, udara, bahkan racun dari air yang tercemar. Untuk itu, katak membutuhkan lingkungan yang bersih. Sedikit saja lingkungan tercemar, maka katak akan terkena dampaknya secara langsung. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.